pada hari ini kuasa Tuhan masih melawat kehidupan kita, dan kita pun akan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini, dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya juga tidak lupa mengingatkan bahwa di dalam ibadah ini kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan secara mandiri. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari saya ajak warga kerajaan untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah kami yang baik. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah terhenti Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya pada hari ini kami juga mau terima kekuatan yang baru daripada Engkau. Terlebih kami juga mau rindu menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, mengurapi setiap ibadah kami yang ada di rumah maupun di tempat ini. Kami percaya Tuhan, perlindungan dan kuasa-Mu nyata menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami setiap warga kerajaan siap untuk menyembah Engkau. Haleluya, amin. Mari kita mau rindu datang ke hadapan Tuhan. Kita mau rindu menyembah Dia dengan segenap hati kita. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Bersama-sama kita mau angkat pujian ini dari awal. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah
Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang hadir di rumah-rumah kami, Engkau yang melingkupi setiap keluarga kami, dan Engkau yang rindu melawat kami lebih-lebih lagi Tuhan. Sungguh kami mau terima lawatan-Mu yang baru pada hari ini, karena kami percaya Engkau yang hadir Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku saat ku datang untuk menyembah-Mu. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku saat ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah senang hatiku dan kekuatanku, menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah senang hatiku dan kekuatanku, menyembah-Mu Yesus. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Rindu menyembah-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak disembah. Bawa setiap hati, bawa hadirat-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan dan ada pemulihan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Warga kerajaan, siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Mari kita masuk ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh sukacita. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk
khawatir, sebab kita ada bersama dengan Dia. Kita akan berjalan bersama dengan Dia menuju kemenangan yang telah Dia sediakan. Mari kita katakan, itu tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan apa yang kita harus lakukan di dalam suasana seperti ini. Yang pertama saya katakan, take heed of yourself, waspada. Ya, kita harus menjaga pikiran kita tetap penuh shalom, hati kita tetap panas bagi Tuhan. Tetapi selanjutnya, kan saya beri nama Corona Academy, bukan Corona Pandemi. Karena firman Allah mengatakan akan ada pemurtatan, akan ada penganiayaan, bahkan ada pengkhianatan. Mereka akan saling membenci. Belum pernah saya alami, yaitu perang doktrin yang saling menjelekkan, pasti masuk neraka dan sebagainya. Seperti sekarang ini, aneh sekali. Senjata itu harus diarahkan kepada musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, kuasa kegelapan, bukan di antara saudara. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami kejatuhan. Dan dia berkata, satu-satunya tentara di dunia yang membunuh, yaitu tentara yang terluka, cuma gereja katanya. Aduh, sedih sekali saya dengar itu, saudara. Sebab kita ingat John Cain, dia saudaraku menjadi pahlawan karena apa? Karena dia mengalami terluka waktu perang Vietnam. Tetapi jangan sampai saling menyerang satu dengan yang lain. Firman Allah mengatakan, ya, bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Karena itu saya sampaikan bagaimana dalam Corona Academy ini, pertama kita diajarkan yaitu panjang sabar, lalu kemudian ketekunan dan ketahanan. Dan di sini hipomeno artinya tahan di bawah tekanan, tahan menghadapi penderitaan. Tidak pernah diajarkan bahwa kalau kita mengikut Kristus, everything's gonna be alright, selalu ada promosi. Firman Allah mengatakan, Rasul Paulus membukakan rahasia ini. Bagi kita bukan cuma mendapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi juga kasih karunia karena menderita karena nama Yesus. Dalam hidup saya, berapa kali saya difitnah orang karena nama Tuhan, dibenci karena nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan saya mengerti rahasia ini. Saya belajar seperti Musa. Musa mengatakan penghinaan karena Kristus itu lebih dari harta benda Mesir. Karena itu di dalam Corona Academy ini kita sedang belajar ketahanan. Ya, kita tahan tidak ngomong sembarangan. Kita tahan yaitu menghadapi apapun kita bisa tetap mengucap syukur. Kita tidak bilang nih hari buruk, kita katakan this is the day that the Lord has made. Dan kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena itu umat Tuhan, pertama-tama periksa hatimu. Tetapi juga kita harus periksa ketahanan kita. Ya, kalau kita masuk ke sebuah gedung, termasuk gedung kita, tangan kita diperiksa. Firman Allah mengatakan Yusuf itu tangannya tinggal lihat.
Lihat itu saudaraku, kuat, teguh, tidak gampang patah, tidak gampang putus. Ya, saudara, kita memerlukan keteguhan hati. Kita memerlukan ketahanan supaya kita diselamatkan. Di sana adalah bukan soteria tetapi sozo. Sozo di sana adalah selamat roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan. Dan kalau kita bertahan, tubuh kita akan dirubah tubuh kemuliaan. Angkat kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah online hari ini. Saya tetap percaya kita semua boleh tetap menikmati kebaikan Tuhan, karena keadaan termasuk pandemi sekalipun tidak bisa menghalangi kita untuk menikmati bagaimana Tuhan tetap memelihara dan menjaga hidup saudara dan saya. Ada banyak pertanyaan tentang kapan pandemi ini akan berakhir. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang tahu. Para ahli bisa memprediksi sampai awal 2021, ada yang memprediksi sampai berakhirnya 2021. Tapi apapun keadaan, kita tetap percaya bahwa kita selalu dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan, ya, yang bernama Nuh. Kita lihat dulu di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kembali di dalam Ibrani pasal 11 ini, sejumlah tokoh ataupun pahlawan iman, dan Nuh salah satu yang ditulis di dalam nama-nama para pahlawan iman yang sanggup dan mampu mempertahankan imannya sampai ia berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana selanjutnya Nuh mengalami sesuatu yang luar biasa. Nuh diselamatkan, bukan Nuh saja, tetapi seluruh keluarganya. Percayalah saudaraku, saudara bukan cuma sekedar diselamatkan, pikirkan seluruh anggota keluarga saudara, semua juga boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat, semua diawali dengan iman. Karena iman, dan seterusnya, lalu ditutup dengan sesuai dengan imannya. Segala sesuatu yang saudara dan saya akan raih, itu amat sangat tergantung iman kita kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada beberapa teladan yang kita pelajari hari ini supaya kita bisa menikmati seperti Nuh. Dia mengalami promosi Tuhan, mengalami bagaimana dia diangkat, dipercayakan, dipilih, bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Alkitab mengatakan bahwa Nuh itu orang benar. Bukan hanya orang benar, tetapi dia adalah orang yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Banyak kali kita mengikuti apa yang umum atau lazim orang lakukan, atau seringkali kita berjalan menurut kebiasaan banyak orang. Tetapi kita belajar hari ini, Nuh didapati tidak bercela di antara orang sezamannya. Artinya Nuh berbeda. Nuh tidak mau menjadi orang yang sama. Bukankah Alkitab berkata
berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau bisa mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan ayat itu diawali dengan satu ayat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jangan serupa. Nah, saudaraku, di sini dikatakan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kembali kepada terjemahan bahasa Inggris, Noah walk with God. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kita bisa bayangkan bagaimana Nuh mendapat perintah daripada Tuhan untuk membuat bahtera. Dan Nuh tentu menerima segala sesuatunya itu tidak dengan begitu mudah, ya saudaraku. Ya, tetapi karena dia intim, bukan cuma sekedar intim, bergaul, bukan cuma sekedar bergaul, tetapi dia berjalan bersama dengan Tuhan, mengerti arah tujuannya, dan dia menyamakan langkahnya dengan Tuhan. Artinya hidupnya berjalan sesuai perintah dan menjauhi semua larangan yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Saudaraku, saya boleh melihat bahwa Nuh ini adalah orang yang benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin menenggelamkan bumi ini, tetapi dia melihat ada satu keluarga orang benar yang hidupnya tidak bercacat, yang tidak bercela dibandingkan orang-orang sejamannya. Dan Nuh bergaul dengan Allah, atau lebih tepat berjalan bersama dengan Allah. Dan Nuh kemudian diberikan satu perintah oleh Tuhan untuk membuat bahtera itu. Saudaraku, kalau saya mulai membayangkan bahtera itu bisa begitu besar, ya Tuhan memberikan kepada Nuh ukurannya, panjangnya, lebarnya, tingginya, berapa tingkat. Ya, ada 3 tingkat, saudaraku. Tetapi bahtera itu tanpa jendela. Kenapa saya berani katakan tanpa jendela? Karena pada waktu air surut, Nuh tidak bisa mengetahui air itu sudah surut atau belum. Sehingga Nuh harus mengambil satu sikap, yaitu melepaskan burung. Yang pertama, burung gagak dilepaskan dan burung gagak itu kembali. Karena tidak ada tempat untuk berpijak, sehingga Nuh bisa menyimpulkan bahwa bumi ini masih dipenuhi dengan air belum surut. Lalu beberapa saat kemudian Nuh melepaskan seekor burung merpati. Burung merpati itu juga kembali, tidak ada tempat untuk berpijak, artinya bumi masih dipenuhi dengan air. Lalu burung merpati yang kedua dilepaskan, dan burung merpati itu kembali membawa setangkai pohon ranting zaitun ya di paruhnya, dan dia kembali. Artinya bumi sudah mulai surut, tapi belum airnya masih ada, belum surut sama sekali. Lalu burung yang ketiga itu dilepaskan dan burung itu tidak kembali. Ya saudaraku, lalu kemudian bukan cuma sekedar jendela, tetapi tidak ada kemudi. Karena memang mau kemana arahnya? Karena tidak ada pelabuhan ataupun daratan yang bisa disinggahi. Benar-benar ini menggambarkan hidup saudara dan saya di dalam masa pandemi ini. Saudaraku, kita tidak tahu kemana kita harus pergi, kemana kita, berapa lama waktunya pandemi ini akan berakhir. Tapi percayalah, kalau saudara berada di dalam bahtera kehidupan, di mana Tuhan sendiri yang menjadi jurumudi, Tuhan sendiri yang menentukan arah, Tuhan sendiri yang menyiapkan setiap kebutuhan saudara. Percayalah saudaraku, tidak ada alasan untuk kita khawatir, karena kekhawatiran itu seringkali masalah cuma soal makan, minum, pakai. Dan makan, minum, pakai itu yang seringkali dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi orang yang mengenal siapa Tuhan, yaitu Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, saudara dan saya percaya bahwa apapun menjadi kebutuhan saudara, Tuhan sumber penyediaan yang bisa diandalkan. Hal yang kedua, jadi hal yang pertama, poin yang pertama, Nuh berjalan bersama dengan Allah.
Ya, keteladanan yang kita bisa pelajari sehingga Nuh mengalami promosi Tuhan adalah yang pertama, Nuh berjalan bersama dengan Allah. Yang kedua, Nuh mengubah cara melihat perintah Tuhan yang terkesan mustahil. Nuh mengubah cara melihat perintah Tuhan yang terkesan mustahil. Kenapa saudara bisa saya katakan seperti itu? Karena perintah Tuhan di sini ada sesuatu yang ada 5 hal yang saya catat yang membuat Nuh bisa saja meragukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebelum kita bahas 5 hal yang bisa menjadi alasan untuk Nuh menjadi ragu, saya mau katakan Nuh mengubah perintah Tuhan yang mustahil itu menjadi sesuatu yang dia bisa lakukan. Ya, begini saudaraku, saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, cara pandang kita itu, kalau kita mendapat satu perintah yang susah, pikiran kita bisa berkata, ya bisa, memang bisa, tapi susah. Atau saudara berpikirnya saudara ubah, memang susah, tapi bersama Tuhan aku pasti bisa. Nah, cara mengubah itu tentu tidak mudah saudaraku kalau saudara tidak intim, tidak berjalan, bergaul dengan Allah. Karenanya saudaraku, saya akan ajak kita untuk melihat ada 5 alasan yang bisa membuat Nuh meragukan perintah Tuhan. Yang pertama, Nuh belum pernah melihat banjir, apalagi banjir sampai menenggelamkan dunia ini. Nah, saudaraku, seringkali kita itu nunggu melihat dulu baru percaya. Iman itu percaya dulu dan melihat kemudian setelah kita mempercayainya. Jadi Nuh belum pernah melihat banjir. Yang kedua, alasan Nuh untuk ragu bisa saja karena dia tidak punya pengalaman untuk membuat jangankan bahtera yang besar. Perahu kecil saja dia nggak pernah buat. Lalu kemudian perlengkapannya, peralatannya, dimulai bagaimana caranya, memilih kayu, lalu dan sebagainya. Nuh belum pernah belajar tentang perkapalan. Apalagi ini, kalau menurut saya ini adalah bahtera ini satu perahu yang besar, yang raksasa, yang bisa memuat banyak binatang di dalamnya. Yang ketiga, Nuh membutuhkan waktu 120 tahun dari waktu dia mendengar perintah Tuhan, menerima firman-Nya, sampai kepada benar-benar bumi ini ditenggelamkan oleh air. 120 tahun. Saudaraku, berapa lama sudah saudara menunggu akan janji Tuhan? Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, atau mungkin 5 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah saudara tetap percaya dan setia kepada Tuhan? Sekalipun janjinya sepertinya seolah-olah belum digenapkan dalam hidup saudara dan saya. Nuh tetap percaya meskipun waktu begitu lama. Karenanya saudaraku, kesetiaan kita kepada Tuhan seringkali diuji oleh waktu. Tetaplah pegang janji Tuhan. Dia bukanlah manusia yang bisa berjanji lalu tidak bisa menggenapi. Bukanlah manusia yang berjanji lalu dia sendiri mengingkari. Dialah Tuhan Allah yang selalu memegang janjinya, dan baginya tidak ada perkara yang mustahil. Sekalipun keadaan sepertinya tidak memungkinkan, keadaan sepertinya tidak membuat hal itu atau janji itu tergenapi. Saya mau katakan satu hal, keadaan termasuk pandemi COVID-19 tidak bisa membatalkan rencana Tuhan yang indah atas setiap hidup saudara dan saya, bagi setiap kita yang percaya kepada firman-Nya, kepada janjinya. Yang keempat, ya, alasan yang membuat Nuh bisa saja meragukan perintah Tuhan adalah bagaimana mungkin mengumpulkan binatang-binatang. Saudaraku, kita tahu bahwa binatang, ya kalau mungkin kucing atau anjing mungkin
mudah, saudaraku. Ya, ini binatang ini bisa harimau, bisa beruang, ya bisa singa, bisa gajah, ya banyak binatang yang buas. Lalu binatang itu membedakan jantan dan betina itu juga tidak mudah. Ya, lalu kemudian setelah binatang itu dapat, bagaimana membawanya ke bahtera itu juga problem yang tidak mudah. Ya, setelah ada di bahtera, lalu bagaimana mungkin binatang itu yang makanannya itu berbeda-beda bisa kumpul, ya kan? Seperti kita tahu, binatang itu ada karnivora, pemakan daging, ada herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya, saudaraku, ada omnivora, pemakan segala. Nah, saudaraku, bagaimana mungkin binatang buas dengan binatang yang jinak bisa tinggal di dalam satu bahtera? Ada banyak, saudaraku, yang sebenarnya bisa saja membuat Nuh meragukan akan perintah Tuhan yang aneh, ya, yang sulit, bahkan yang mustahil. Lalu jangan lupa, Tuhan perintahkan membawa yang haram, binatang yang haram, satu pasang, jantan dan betina. Binatang yang tidak haram, 7 pasang. Yang haram artinya tidak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tapi tetap perlu diselamatkan. Yang tidak haram artinya yang layak atau boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, saudaraku, kita melihat di sini yang tidak haram 7 pasang. Artinya Tuhan mempersiapkan Nuh bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan pada waktunya. Ya, jadi artinya ini menggambarkan saudara dan saya sebenarnya diperlengkapi dengan hal-hal yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara mendengarkan tayangan ini dan saudara merasa saudara nggak punya sesuatu yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan, artinya saya sebagai hamba Tuhan perlu ingatkan saudara, mungkin saudara salah mengelola, ya, mengelola waktu, mengelola uang, mengelola tenaga saudara, sehingga saudara nggak punya sesuatu untuk saudara persembahkan kepada Tuhan. Ya, kalau saudara bisa mengelola dengan baik, baik waktu saudara, baik keuangan saudara, baik tenaga saudara, pikiran saudara, saudara pasti punya waktu untuk saudara persembahkan kepada Tuhan. Ya, karenanya kita belajar untuk bagaimana kita menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kelima, yang bisa saja membuat Nuh ragu dengan perintah Tuhan yang terkesan mustahil adalah tidak tahu berapa lama air bah yang akan dialami oleh Nuh. Dalam hal apa? Dalam penyediaan bahan makanan kebutuhan hidupnya. Ya, jadi Nuh perlu tahu berapa lama sehingga dia punya cukup persediaan makanan, cukup persediaan logistik selama masa yang tidak diketahui itu. Saudaraku, tahukah saudara bahwa masa daripada waktu Nuh masuk ke dalam bahtera sampai banjir, lalu kemudian air surut, lalu Nuh keluar dari bahtera, tahu nggak saudaraku, waktunya 1 tahun. Hari ini saudara mungkin dari bulan Maret sampai saat ini, ya mungkin baru setengah tahun saudaraku. Nuh 1 tahun. Kalau kita mungkin di rumah saja. Nuh benar-benar bukan di rumah saja, benar-benar berada di dalam bahtera, tidak tahu dunia luar. Di luar sudah surut airnya atau belum, Nuh nggak tahu. Meskipun saudara di rumah saja, tapi saudara masih bisa keluar ke supermarket, beli bahan makanan, atau mungkin keluar sebentar meskipun tidak terlalu jauh. Tapi Nuh pada saat itu benar-benar di dalam bahtera. Jadi saudaraku, kalau saudara mau ingat, mau sadar bahwa keadaan ini diizinkan Tuhan
untuk melatih saudara, untuk membentuk kita bahwa benar-benar tidak ada yang bisa kita andalkan. Kekuatan manusia tidak bisa kita andalkan. Keuangan saudara tidak bisa saudara andalkan. Kendaraan yang saudara miliki di rumah juga terbatas fungsinya. Saudara harus tinggal di rumah. Tapi percayalah, sampai hari ini kalau saudara tetap bisa ikut ibadah meskipun online, semua karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kita semua. Saya akan bacakan dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang. Yang tidak haram 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, yang tidak layak untuk dipersembahkan, 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang. Untuk yang tidak haram, jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Kejadian 6:22. Lalu ini respon Nuh terhadap perintah Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Katakan bersama-sama, tepat. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudaraku, kita belajar satu hal. Nuh melakukan perintah Tuhan bukan cuma sebagian yang dia suka atau yang dia mampu, tetapi Nuh melakukan tepat. Artinya persis 100% seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tepat ini sesuatu yang penting, saudara. Dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia. Hamartia itu, atau dengan dosa itu, adalah tidak tepat sasaran. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu tidak tepat sasaran seperti perintah Tuhan, Alkitab bilang itu adalah hamartia atau menyimpang atau dosa. Karenanya biarlah hidup saudara dan saya senantiasa tepat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin hari ini saudara merasa hidupmu sudah melakukan tapi belum bisa tepat. Jangan tunggu besok, putuskan hari ini saudara mau berubah untuk meninggalkan yang kurang tepat, yang melenceng, saudara mulai singkirkan. Sehingga hanya yang tepat saja yang saudara lakukan. Dan itu yang membuat hidup boleh melihat promosi Tuhan yang makin besar dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga, saudaraku, hal yang ketiga yang kita perlu teladani daripada apa yang Nuh lakukan adalah, kita lihat dulu Kejadian 7 ayat 13. Kejadian 7 ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet. Anak Nuh 3, Sem, Ham dan Yafet. Anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Jadi poin yang ketiga yang kita perlu teladani dari Nuh adalah Nuh berhasil membawa seluruh keluarganya takut kepada Tuhan. Nuh berhasil membawa seluruh keluarganya takut kepada Tuhan. Setiap saudara, para pemimpin, para suami, para ayah, mari saudaraku, saudara akan menjadi orang yang berhasil di hadapan Tuhan ketika kau berhasil membawa seluruh anggota keluarga hidup takut akan Tuhan. Kita bisa bayangkan seandainya anak Nuh, mungkin Sem, mungkin Ham, mungkin Yafet, atau mungkin istri daripada anak-anaknya, atau menantu daripada Nuh, seandainya saudaraku, kan papa yang terima perintah Tuhan, kami kan tidak. Kalau papa yang terima perintah Tuhan dan papa percaya, ya silakan papa masuk ke dalam bahtera, tapi kami tidak.
Karena saat ini kan banjir mana mungkin terjadi. Bumi ini kan masih kering, hujan aja belum. Saudaraku, waktu Nuh masuk dalam bahtera, bumi masih kering, hujan belum turun, segalanya sepertinya aman-aman saja. Tetapi Sem, Ham, dan Yafet serta istri mereka masing-masing bersama Nuh dan istrinya, artinya ada 8 orang yang hidup takut akan Tuhan, tidak melihat fakta di lapangan, kenyataan di lapangan, situasi di lapangan yang membuat mereka ragu. Mereka masuk ke dalam bahtera. Saudaraku, waktu mereka masuk, seandainya itu hujan lebat sudah mulai turun, ada sesuatu yang wajar, karena ada tanda-tanda bahwa sebentar akan banjir. Tapi pada waktu itu bumi masih kering, bumi belum mengalami hujan. Tapi mereka percaya bukan dengan apa yang mereka lihat, tapi percaya akan janji Tuhan yang tidak mungkin meleset. Ayat yang ke-14. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, segala yang hidup dan yang bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu, perhatikan, Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Di sini kita bisa melihat bagian Nuh adalah dia cukup melakukan apa-apa yang dia sanggup lakukan. Yang dia tidak sanggup lakukan dalam hal membuat bahtera, Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kepandaian sehingga bahtera itu jadi. Hal yang mustahil untuk Nuh lakukan adalah membawa binatang-binatang, mulai daripada binatang buas, binatang yang besar sampai yang kecil. Ternyata saudaraku, Tuhan yang menggerakkan binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera Nuh. Saya kagum dengan Tuhan. Dia tahu batas kemampuan Nuh, juga dia tahu batas kemampuan saudara dan saya. Artinya yang tidak mampu atau yang mustahil saudara dan saya lakukan, Tuhan yang akan lakukan ketika kita sudah melakukan hal-hal yang sanggup dan mampu saudara lakukan di depan. Artinya, lakukan yang saudara bisa lakukan. Berdoa, pasti saudara bisa lakukan. Melakukan firman Tuhan, pasti saudara bisa lakukan. Taat beribadah, pasti saudara bisa lakukan. Mengembalikan persepuluhan, persembahan, dan seterusnya, pasti saudara bisa lakukan. Mengampuni orang lain, berdoa untuk musuh-musuh saudara, pasti saudara bisa lakukan. Dan yang tidak mampu saudara lakukan adalah bagiannya. Dan yang luar biasa saudaraku, binatang-binatang itu bukan saja Tuhan giring masuk ke dalam bahtera Nuh, tetapi binatang-binatang itu datang persis yang seperti Tuhan perintahkan. Jantan dan betina, ya, itu kalau bukan campur tangan Tuhan, saya percaya Nuh sulit untuk membedakan jantan dan betina. Bisa saja jantan-jantan atau betina-betina. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, jantan dan betina. Tapi di hari-hari ini masih banyak orang jantan dengan jantan, betina dengan betina. Karenanya kalau hari ini saudara mengalami hal seperti itu, ingat saudaraku, Tuhan menciptakan kita pria dan wanita. Tidak ada setengah pria dan setengah wanita. Kalau mungkin saudara mengalami satu kelainan di dalam hidup saudara, hari ini ambil keputusan.
Kalau engkau terlahir sebagai wanita, pastikan saudara mau tetap menjadi wanita. Kalau saudara terlahir sebagai pria, tetap jadi pria. Karena itu yang akan membuat saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian binatang-binatang itu masuk, dan saya bisa membayangkan bagaimana seekor singa bertemu dengan seekor kelinci. Dia tidak main terkam, dia tidak melihat itu sebagai mangsanya. Ini satu gambaran. Kalau dalam kerajaan Allah, di mana ada raja damai, ada shalom itu, binatang buas dengan binatang jinak bisa duduk berbarengan, bisa makan bersama, bisa rukun bersama. Karenanya, hari ini saudara punya rumah tangga, sepertinya tidak pernah ada damai, selalu ribut, selalu ada konflik. Saya mau katakan, pastikan sang Raja Damai, ya, Raja Shalom, yaitu Yesus Kristus Tuhan, memerintah dalam rumah tangga saudara. Sebagaimana dalam bahtera Nuh, semua bisa duduk dengan rukun, makan bersama, saudaraku. Dan saya percaya ketika kerajaan Allah hadir di bumi, sama seperti di sorga. Nah, saudaraku, saya berharap saudara yang kasih Tuhan, ya, saya bisa membayangkan pada waktu itu binatang itu datang ke dalam bahtera. Ada yang bisa berlari cepat, ada yang jalannya lambat, bahkan ada yang merayap. Tapi semua dipelihara oleh Tuhan. Ya, itu merupakan satu gambaran bahwa kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, percayalah saudaraku, saudara akan tetap melihat bagaimana Tuhan selalu membawa kita menantikan. Dan ketika semua sudah masuk dalam bahtera, Tuhan yang menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Hal yang keempat, saudaraku, Kejadian 8 ayat 18 sampai ke 21. Kejadian 8, 18 sampai 21. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Perhatikan ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, artinya yang layak dipersembahkan, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ya, yang haram tidak mungkin harum, saudaraku, karena Nuh mempersembahkan yang tidak haram. Persembahan itu tercium sebagai yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Hal yang keempat ini yang perlu menjadi teladan dalam hidup saudara dan saya adalah Nuh menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Ketika air surut, mereka bisa keluar dari bahtera. Mereka bukan pertama-tama jalan-jalan dulu, makan-makan dulu, ya, mulai melihat keindahan sekelilingnya, sebab sudah 1 tahun mereka di dalam bahtera, ya. Sama seperti kita kepengen jalan keluar, pengen keluar kota, bahkan pengen keluar negeri karena sudah terlalu lama tinggal di rumah. Tetapi Nuh, saudaraku, pertama kali yang dia lakukan setelah dia keluar dari bahtera bersama dengan seluruh anggota keluarganya,
yang dia lakukan adalah mendirikan mezbah dan meletakkan binatang yang tidak haram untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nuh tidak melihat, wah kalau binatang ini dipersembahkan, stok untuk makanan kita berkurang dong. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, Nuh menomorsatukan Tuhan. Artinya ada banyak hal sebetulnya yang menjadi prioritas hidupnya, tetapi dia pilih prioritas nomor satu dan yang utama adalah untuk Tuhan. Dan itu yang perlu kita teladani dari kehidupan Nuh. Saudaraku, Nuh bersyukur karena dia sudah diselamatkan. Dan kita melihat, saudaraku, pada zaman Nuh, mungkin Nuh mengajak orang-orang untuk bertobat. Nuh mengajak orang-orang untuk meninggalkan dosa. Pada waktu sebelum banjir itu terjadi, Nuh berkata bahwa dunia ini akan banjir, ayo bertobat, tinggalkan kejahatan, tinggalkan dosa. Tetapi orang-orang berkata kepada Nuh, Nuh sinting, Nuh gila. Saudaraku, saya mau katakan, kalau manusia menolak undangan Tuhan, manusia dibinasakan, justru binatang yang mau taat untuk masuk ke dalam bahtera yang diselamatkan. Ini merupakan gambaran bahwa kita sedang digiring untuk masuk dalam bahtera keselamatan yang Tuhan siapkan. Saudara sedang dituntun untuk masuk di dalam bahtera yang Tuhan siapkan. Mau atau tidak, taat atau memberontak, itu adalah keputusan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memaksa orang. Tuhan hanya mengundang, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara mau datang atau tidak, saudara mau percaya dan datang kepada Tuhan, ataupun mengabaikan atau cuek atau menganggap itu kan firman, ya. Saya mau katakan, keputusan selalu ada di tangan kita. Itu yang seringkali saya katakan, nasib itu sebenarnya ada di tangan kita. Tuhan tidak pernah memberikan manusia nasib buruk. Proses memang betul, padang gurun yang harus dilalui memang betul, tetapi tidak pernah Tuhan merencanakan manusia mati di padang gurun. Manusia Tuhan rencanakan untuk masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tapi untuk sampai ke sana ada proses padang gurun. Kalau hari ini saudara mungkin sedang melewati padang gurun, segala sesuatunya serba kurang, segala sesuatunya sepertinya membosankan, segala sesuatunya sepertinya terbatas, segala sesuatu sepertinya pas-pasan saja. Dengar baik, tetap setia, karena tanah perjanjian sedang menantikan untuk saudara memasukinya. Bahkan setiap tanah yang diinjak akan diberikan kepadamu. Janji Tuhan kepada Yosua, juga kepada saudara dan saya. Artinya, hidup saudara cuma percaya dan mentaatinya. Saudaraku, itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan hari ini. Tetaplah percaya bahwa Nuh bisa menjadi teladan buat kita. Dan saya berharap juga keselamatan yang daripada Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Yesus, percayalah, saudara tetap melihat keselamatan dinikmati. Bukan saudara pribadi, seluruh anggota keluarga boleh diselamatkan. Karena firman-Nya katakan, satu orang diselamatkan, seisi rumahnya juga akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Mari saya mengundang kita mengangkat tangan kita. Tuhan, Kau melihat setiap kami. Kami butuh keselamatan yang daripadamu. Kalau hari ini kami sedang berada dalam situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak pasti, kami tahu keadaan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan, tetapi kami percaya satu hal, firman-Mu adalah sebuah kepastian, firman-Mu adalah janji yang tidak perlu diragukan. Karena yang biarlah nyatakan buat setiap kami yang mungkin sedang menghadapi pergumulan di tengah pandemi ini sekalipun, kami tahu Engkau sumber penyediaan, kami tahu Engkau sumber kesembuhan buat yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga percaya setiap keluarga yang sedang menghadapi masalah ekonomi, Kaulah Yehova Jireh, Engkau sanggup menyediakan, mempertemukan, memberikan solusi
sehingga kami boleh tetap melihat bahwa di tengah kesulitan sekalipun Tuhan tetap pelihara kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yesus telah mati untuk saudara dan saya sebagai bukti bahwa kasih-Nya yang sempurna atas kita. Mari kita mengangkat roti di atas tangan lebih tinggi dari kepala kita. Renungkan sejenak kalau Nuh beserta anak dan menantunya sekeluarga 8 orang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Juga binatang-binatang yang lain semua diselamatkan. Pastinya hanya orang yang taat kepada perintah-Nya akan diselamatkan. Bukan cuma sekedar di bumi ini, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Percayakah saudara bahwa roti yang saudara pegang ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Mari kita makan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan setelah mengucap syukur dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua, lakukanlah senantiasa sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama ini bisa kita katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami boleh dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus sehingga kami boleh masuk di dalam rencana-Mu yang makin besar untuk melihat kehidupan kami, bukan hidup cuma sekedar semangat kami, bukan cuma sekedar ekonomi kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, tapi kami dibawa terus kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom warga kerajaan, salam sukacita, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya bahwa hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Semua kita mengalami penyertaan Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita bisa mengikuti serangkaian ibadah secara lengkap. Kita percaya semua karena anugerah-Nya. Apapun keadaan saudara hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Lalu ucapan syukur kita hari ini membawa kita untuk menikmati segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kesempatan hari ini
Saya mengajak setiap kita boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk ladang Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang mendasari taburan kita pada kesempatan hari ini. Terambil dalam Kejadian 26 ayat 12, berkata demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab diberkati Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kesulitan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, mari kita belajar menabur di ladang Tuhan. Sebab 2 Korintus berkata ayat 9 ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya percaya setiap kita rindu diberkati. Dan saya mengajak setiap kita boleh menabur saat ini. Bagi Bapak Saudara yang ingin menabur, rekening BCA tertera di layar saudara. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu hadir bagi kami saat ini. Apa yang kami tabur hari ini kami percaya, benih yang kami bawa di hadapan-Mu akan bertumbuh, bahkan akan menghasilkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kau memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu yang boleh menabur pada saat ini. Dalam setiap perbuatan tangan mereka, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, kami rindu menabur dengan sukacita. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang siap untuk menabur, kita mau menabur dengan hati yang penuh dengan sukacita. Pulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu buat kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Pada waktunya untuk kita akhiri ibadah ini, biarlah saudara jangan pernah berakhir untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah berakhir imanmu ketika ada masalah dan tantangan. Tetap kuat bersama dengan Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah shalom, damai sejahtera yang melampaui segala akal,
berkat Tuhan yang melimpah, kesatuan hati di tengah rumah tangga, mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput saudara dan saya. Bahkan janjinya, aku menyertai engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Warga kerajaan, jemaat GBI Rock Singaraja dimanapun kita berada, mari kita tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah